Hai adik-adik, kita lanjutkan video sesi 3 yaitu praktikum membuat kuesioner menggunakan Google Form. Saya ulang kembali prosesnya dari email ya. Baik, ini tampilan email setelah login. Kemudian kita menuju ke Google Apps. Titik-titik ini adalah Google Apps. Kita menuju ke Drive. Kemudian akan muncul My Drive dengan tampilan seperti ini. Pada tampilan My Drive ini, kita menuju ke New di sebelah pojok kiri atas. Kemudian menuju ke menu More, kemudian pilih Google Form. Maka akan muncul tampilan Google Form seperti ini. Pada sesi sebelumnya, kita sudah mempelajari bagian-bagian dari Google Form ya, perkenalannya. Sekarang kita akan mulai mengerjakan praktikumnya. Apakah adik-adik sudah menyiapkan bahan praktikumnya? Gunakan kuesioner pada latihan sebelumnya ya. Baik. Kita akan mulai dari mengerjakan judul kuesioner. Perhatikan di sebelah sini ada untitled form. Silakan diklik, kemudian silakan ganti. Saya akan beri nama kuesioner lansia. Kemudian di bawahnya ada form description. Pada bagian ini adik-adik bisa memberikan deskripsi atau aturan-aturan atau bagaimana mengerjakan. Kalau di sini saya akan berikan deskripsi ya. Saya akan tuliskan di sini, survei ini bertujuan untuk mengetahui kebiasaan lansia. Oke. Setelah judul dan deskripsi, kita lanjutkan ke pertanyaan pertama. Di bawahnya ada untitled question. Baik, silakan ketikkan di sini pertanyaan pertama. Saya akan ketikkan di sini nama lansia. Secara otomatis Google akan memberikan pilihan short answer. Ya. Jika pertanyaan ini harus dijawab, pastikan di bagian bawah aktifkan require. Berarti ini harus dijawab. Oke. Jadi, mengetikkan pertanyaan, menentukan pilihan jenis jawaban, kemudian wajib isi atau tidak, require. Pertanyaan pertama sudah, kita lanjutkan untuk membuat pertanyaan kedua dengan mengklik tanda plus di sebelah kanan ini, add question. Oke, form kedua sudah muncul. Saya akan masukkan di sini umur lansia. Saya akan gunakan multiple choice ya. Di bawahnya pilihan jawabannya. Saya akan ketikkan di sini 55/60 TH. Kemudian opsi selanjutnya 61/65 TH. Kemudian 66/70 TH. Kemudian 71/75 TH. Yang terakhir di atas 76 TH. Ingat ya, multiple choice itu idealnya maksimum 5 pilihan jawaban. Seperti UTS dan UAS kan, nggak ada pilihan jawaban sampai F kan, maksimum sampai E. Jadi maksimum idealnya 5. Dan jika harus dijawab, jangan lupa aktifkan require sebelah bawah sini. Oke, kita sudah
membuat dua pertanyaan, kita tambahkan lagi dengan pilihan jenis yang berbeda. Selanjutnya, kita klik kembali tanda plus ya, add question. Baik, kita akan masukkan pertanyaan dengan pilihan jawaban checkbox ya. Pilih jenis sayuran yang disukai lansia. Oke, kita tentukan pilihan jenis jawabannya. Checkbox dengan tambahan pertanyaan boleh memilih lebih dari satu. Boleh memilih lebih dari satu jenis. Saya ketikkan pilihannya pertama bayam, kemudian kangkung, wortel, tomat, sayur hijau. Ya. Jadi untuk soal ini dengan pilihan jawaban checkbox, si responden boleh memilih lebih dari satu. Kemudian aktifkan juga wajib isi jika harus dijawab. Oke, kita tambahkan lagi pertanyaan ya. Baik, pertanyaan ini adalah apakah lansia aktif setiap harinya? Pilihan jawabannya multiple choice. Opsi pertama itu ya, opsi kedua tidak. Baik, kita akan membuat soal melompat ya. Jadi soal selanjutnya adalah, ini pastikan dulu diaktifkan require. Kita tambahkan soal melompatnya. Jika pertanyaan di atas jawabannya tanda petik ya, maka jelaskan aktivitas lansia setiap harinya. Ya. Jika pertanyaan di atas jawabannya iya, maka jelaskan aktivitas lansia setiap harinya. Nah, ini secara otomatis kalau sudah ada kata jelaskan, biasanya Google Form akan langsung memilih pilihan jenis jawaban paragraf. Oke, karena ini soal yang melompat, jadi mohon require jangan diaktifkan. Karena jika pertanyaan sebelum dijawab tidak, berarti pertanyaan ini nggak usah dijawab. Paham ya adik-adik? Oke, kita tambahkan lagi add question. Baik, kita akan mencoba menambahkan pertanyaan dengan drop down ya. Ke daerah mana lansia pernah jalan-jalan? Oke, kita tentukan pilihan jenis jawabannya adalah drop down. Karena ini, jika menggunakan drop down, berarti pilihan jenis jawabannya itu boleh lebih dari 5. Bali,
Lombok, Sumbawa, kemudian NTT, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, kemudian Jawa, yang terakhir adalah Nusa Penida. Oke, ini 10 pilihan jenis jawaban ya. Dan kita gunakan drop down untuk pilihan jenis jawabannya. Aktifkan require untuk wajib isi. Baik, kita sudah menggunakan short answer sudah, paragraf sudah, multiple choice sudah, checkbox sudah, drop down sudah. Kita akan mencoba menggunakan multiple choice grid ya. Ini yang umum digunakan dalam sebuah kuesioner. Baik, kita akan gunakan pemenuhan ADL seperti ini. Kita akan buat multiple choice grid-nya. Baik, kita tambahkan lagi pertanyaan yang terakhir. Pemenuhan ADL lansia. Kita tentukan di sini pilihan jenis jawabannya adalah multiple choice grid. Oke, ada dua bagian ya, ada row, ada kolom. Berarti di bagian row inilah pertanyaannya. ADL yang pertama adalah makan. Kemudian yang kedua kita masukkan di sini toileting. Kemudian yang ketiga ini berpakaian. Kemudian yang keempat lagi satu, jalan-jalan. Oke, kita cukupkan 4 saja ya. Kemudian pilihan jenis jawabannya adalah ada di bagian kolom. Kolom pertama adalah mandiri, butuh pengawasan, ketiga, membutuhkan alat bantu, keempat, ketergantungan total. Oke, di bagian row itu pertanyaannya, kemudian di bagian kolom ini pilihan jawabannya. Kemudian jangan lupa aktifkan wajib isi. Baik, kita cukupkan ya, karena secara umum pilihan jenis jawaban yang digunakan dalam sebuah kuesioner sudah terpenuhi semua ya, mulai dari paragraf, multiple choice, checkbox, drop down, kemudian multiple choice grid. Selanjutnya adalah kita akan melihat hasilnya. Untuk melihat hasilnya, adik-adik bisa mengklik tombol preview ini yang bergambar mata di atas ini ya. Silakan diklik. Oke, tampilannya lah seperti ini. Jika tampilannya seperti ini, itu berarti kuesioner adik-adik sudah siap untuk disebar. Ya. Cara penyebarannya akan saya jelaskan lagi sebentar. Oke, kita cukupkan tampilan preview-nya. Kita close dulu tampilan preview, kita kembali ke tampilan Google Form. Baik, untuk melakukan penyebaran kuesioner ya, kita bisa menggunakan tombol send. Kita klik tombol send di pojok kanan atas. Kemudian ada tampilan seperti ini. Saya akan geser dulu tampilan wajah saya. Oke. Ada 3 metode. Yang pertama adalah email, ya.
Berarti di bagian ini kita masukkan alamat email penerima. Ya, ini alamat email penerima. Boleh lebih dari satu alamat email. Tinggal kita tambahkan koma, kemudian ketikkan email baru. Ya, maksimum email yang bisa diterima adalah 50 email. Kemudian jangan lupa include form in email diaktifkan. Ini akan membuat tampilan form tadi akan langsung muncul ke tampilan email. Tidak usah lagi mengklik link ya, tapi langsung muncul di email. Ini metode pertama. Setelah ini terisi lengkap ya dari penerima, kemudian beri tanda cek, tinggal lakukan tombol send ya, klik tombol send. Cara kedua adalah menggunakan URL atau link ya. Perhatikan di sebelah sini ada logo link. Oke, ini tampilan linknya. Adik-adik bisa mengcopy link panjang ini untuk dipaste melalui sosial media boleh, melalui email juga boleh ya, melalui WhatsApp group boleh, kemudian melalui Facebook boleh, melalui Twitter boleh ya. Kemudian jika ini terlalu panjang, kita bisa mengklik shorten URL untuk memperpendek dari tampilan URL. Ya, jadi pendek seperti ini, tinggal di copy. Kemudian kita bisa paste melalui sosial media ya. Nanti kita akan contohkan. Kemudian metode ketiga adalah menggunakan ini, embedded HTML. Ini bisa diimplementasikan jika adik-adik sudah punya website pribadi seperti blog, bisa menggunakan kode ini untuk ditampilkan ke dalam website ya. Ini cara ketiga. Oke. Kita akan contohkan cara kedua ya. Saya akan share URL tersebut menggunakan WhatsApp. Oke adik-adik, saya akan paste URL-nya ke WA Group ya. Jadi tugas adik-adik adalah mohon bantuannya untuk mengisi kuesioner ini ya. Oke. Materi praktikum sesi 3. Sementara saya akhiri. Terima kasih.